Itu ketika politik dan kapital itu hegemoni, maka hampir semuanya itu tertutup. Apakah seni masih punya daya nggak untuk perubahan mindset maupun langsung ya ini. Ini Jalan Siliwangi di kawasan Bandung Utara, dan sebelah kiri ini adalah hutan kota Babakan Siliwangi. Luasnya kurang lebih 3,8 hektar. Di sini digunakan sebagai tempat untuk wisata hutan, kemudian sarana olahraga, dan di sebelah sana itu ada sanggar olah seni. Nah, ini di bagian depan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah sementara, dan juga ada pabrik pengolahan sampah. Itu yang gedung yang di belakang itu. Nah, keberadaan tempat pembuangan sampah ini sudah diprotes berulang kali nih oleh seniman. Salah satunya adalah Tisna Sanjaya yang kali ini berkarya di tempat pembuangan sampah. Karyanya ini nanti akan dipamerkan di Biennale Jawa Barat, yaitu pameran 2 tahunan di Taman Budaya Jawa Barat. Oke teman-teman, kita ikuti bagaimana proses kreasi Tisna Sanjaya, dan sekaligus juga nanti kita ikuti statement-statement beliau pada proses kreasi ini. Nah, ini karya yang saya bikin di studio. Ini lebih ke ruang personal. Cara kerjanya maupun perenungannya. Ini karya Etsa di atas kertas Hanemuller. Terus saya tempel di sini, dan ini pernah dipamerkan di beberapa tempat. Dan karya ini juga saya sebut lebih karya personal, terus hubungannya dengan orang yang datang ke tempat pameran itu. Jadi ini tulisan-tulisan baik yang di rumah maupun di tempat pameran. Nah, pada konteks Babakan Siliwangi ini yang kita temukan bersama waktu itu dengan Kang Holis. Kang Holis, saudara saya, kemarin kebetulan ke rumah, dan dia sedang ada acara syukuran mau umroh. Saya mau umroh tanggal 1 dengan Dapa. Dalam sela-sela ngobrol itu muncul dari saya itu temuan personal. Temuan personal itu di sini ada skill, ada konten, ada berbagai hal yang saya kerjakan. Nah, terus ini ada sebagai dosen atau sebagai seniman bebas, menurut saya ini nggak cukup. Kita perlu masuk ke persoalan-persoalan yang dibicarakan, yaitu latar belakang masalahnya. Nah, masalahnya adalah ini hutan ini. Jadi ini tuh hutan Siliwangi ini tuh mappingnya, kalau kita lihat, coba lihat sini. Mappingnya itu hanya satu langkah dari sini, ya. Satu langkah dari sini itu ada Sabuga, Sasana Budaya Ganesha, tempat di mana para mahasiswa, para empu, profesor dan sebagainya di situ di wisuda atau orasi budaya. Terus hanya satu langkah dari sana ada ini tempat sampah. Tempat sampah di sini, dan satu langkah dari sana sungai. Sungai, kalau lihat googling, itu sungai terkotor di dunia. Jadi bagaimana konspirasi, jadi
saya jadi suudzon ya, apakah yang saya gambar di sini di ruang ini antara kapital dan politik konspiratif gitu kalau menurut Gramsci. Itu ada teori Gramsci. Itu ketika politik dan kapital itu hegemoni, maka hampir semuanya itu tertutup, baik intelektual di sana, budayawan, seniman. Padahal di sini itu gudangnya ITB itu termasuk saya, termasuk student segala macam itu seperti tidak bisa ngambil gitunya, ngambil bahwa di dia itu ayah runtah. Dan hanya beberapa tahun yang lalu di sini itu pernah di demo juga oleh kita bersama-sama itu, karena ada pembangunan di situ sedikit ya, mau dibangun restoran dan hotel, dan itu sudah zaman pada dah hilang. Jadi bagaimana si personal ini jadi masuk ke ini ya, pembicaraan kita jadi masuk ke kebijakan. Nah, sebetulnya ini sudah bicara saya dengan Kang Farhan, itu jadi masuk ke situ ya, Kang Farhan, bahwa dia sama dengan medium kanvas juga 4 atau 5 bulan lalu di sini. Di sini saya dengan Kang Farhan untuk sama-sama mencari solusi untuk memindahkan sampah ini, karena ini tuh benar-benar tidak estetik, tidak etik, dan tidak pedagogik. Saya ulang-ulang gitu, etik, estetik, pedagogik. Nah, 3 hal ini. Tidak estetik, waduh, lihat aja kalau masuk ke sini, baik visual maupun rasa sangat tidak tahu sekali. Pedagogik dekat dengan kita ya, pendidikan di situ. Terus etik juga bagian dari etik kita. Jadi ini tuh menurut saya ujian yang paling dekat untuk para intelektual sebetulnya, dan ujian paling dekat sekali dengan pemerintah Kota Bandung, dan juga tidak hanya Bandung sebetulnya, Indonesia dan global. Bagaimana hegemoni kapital itu menyisihkan ruang-ruang publik, menyisihkan ruang-ruang untuk anak-anak, menyisihkan untuk pohon, untuk udara, untuk apa ya, ini kan baru 3% dari Kota Bandung tuh sangat potensial untuk menyaring udara di Kota Bandung yang kota cekungan. Nah, Bandung itu kota cekungan. Jadi kota cekungan di sini, dan ini tuh ini Babakan Siliwangi. Jadi kalau ini di halangan Kuruntah, Tanu Karario, apalagi sekarang ada modus ini tuh, coba lihat modusnya itu, bahwa di sini itu akan dijadikan untuk wisata sampah dan wisata sampah itu. Wisata bagaimana pemerintah itu seolah-olah membuat edukasi dari sampah. Itu oke, saya setuju, tapi penempatannya jangan di sini. Maunya di sini, maaf saja. Sebetulnya masalahnya itu saja ya, penempatan. Tapi karena penempatan itu berhubungan dengan etik, estetik, rasa, dan nalar itu, nalar publik, mereka jadi terbiasa nyenukil. Karena terbiasa begitu, berbagai hal di negeri ini tuh melakukan hal yang sama, modus-modus seperti ini tuh. Tidak hanya hubungannya dengan sampah aja, bisa dilihat di pendidikan, perguruan tinggi, dalam perilaku beragama, pendidik, segala macam. Jadi metode seni itu sebetulnya seperti personal, tapi ketika kita tarik ke ruang publik, terus media sosial, terus ada jaringan di beberapa negara atau lokal, terus ada kebijakan. Menurut saya tadi kalau saya ngeritik terhadap ITB di mana saya mengajar, menurut saya penting sekali ya metode-metode itu tuh dari personal, perenungan yang mendalam di rumah, terus keluar, di luar kita menemukan konteksnya dari ini tuh, terus ini artefaknya yang dari proses temuan di rumah, cat dan sebagainya, terus
dihijikan aja nu di Gemrong Kulaler itu kan ini di rumah nggak mungkin kayaknya. Tapi kontak ke sana ada. Nah nanti pasti di ruang galeri ini rada bau Pak Dianto ya, ada bau nggak apa-apa. Jadi ada visual, ada gitu ya. Dalam teater kan ada olah tubuh, olah sukma, olah jiwa. Nah kita jadi masuk di situ. Nah pada konteks seperti itu nanti akan kita uji dari Pak Dianto itu, apakah seni masih punya daya nggak untuk perubahan mindset maupun langsung ya. Gitu.